Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 semuanya, dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita akan belajar materi IPA lagi bersama saya, Bu Ernita Slotnani, mengenai perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita lihat dulu apa itu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi setiap kegiatan, setiap hal atau kerja yang kita lakukan, misal kita bernafas, kita melakukan lari, kita memasak, kemudian kita menyalakan lampu atau motor kita bergerak, itu semuanya butuh energi. Nah, bentuk energi itu ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya energi potensial, ada pula energi kinetik, energi kimia, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi bunyi, energi nuklir, dan energi biogas. Sekarang kita akan bahas mengenai energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena tempat atau kedudukannya. Energi potensial itu ada 3 macam. Yang pertama ada energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial gravitasi bumi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau letaknya di atas permukaan bumi. Maka semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar pula energi potensial gravitasinya. Besarnya energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh yang pertama ada massa benda, yang kedua ada percepatan gravitasi, yang ketiga ada letak ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Energi potensial itu hasil kali dari massa dikali gravitasi dikalikan H atau ketinggian. Jadi MGH itu adalah rumus dari energi potensial. Selanjutnya, yang kedua adalah energi potensial elastisitas. Ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang direnggangkan, misalnya pada karet ketapel dan busur panah, atau ditekan misalnya pada per. Makin jauh perenggangan dan penekanannya, makin besar energinya. Yang ketiga ada energi potensial kimia, yaitu energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Misalnya, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang memakan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh lainnya yaitu bensin yang mengandung energi kimia pula, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin bermotor. Setelah energi kimia, ini adalah contoh soal penerapan dari energi potensial gravitasi. Semisal, sebuah batu bermassa 0,5 kg dari suatu tempat yang memiliki ketinggian 5 meter dari atas tanah. Hitung energi potensial yang dimiliki batu jika percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasinya adalah M sama dengan 0,5 kg hanya 5 meter, G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Jawabnya EP sama dengan MGH, tinggal disubstitusi atau dimasukkan angka-angkanya, hasilnya yaitu 24,5 Joule. Jadi diingat bahwa masanya harus dalam bentuk kilogram, ketinggiannya harus dalam bentuk meter, tidak boleh senti maupun gram. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik dipengaruhi oleh yang pertama ada massa benda, yang kedua adalah kecepatan gerak benda. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. EK atau energi kinetik adalah setengah mv kuadrat atau setengah massa dikalikan kecepatan dalam bentuk kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal pada energi kinetik. Misal, sebuah mobil bermassa 600 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapa besar energi kinetiknya? Massanya 600 kg, kecepatannya 10 meter per sekon. Berarti EK sama dengan setengah mv kuadrat, kita tinggal masukkan angka-angkanya, hasilnya yaitu 30.000 Joule atau 3 kJ. Selanjutnya ada energi mekanik atau EM.
yaitu jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi EM itu dapat dituliskan bahwa jumlah dari EP ditambahkan EK, atau energi potensial ditambah energi kinetik. Hukum kekekalan energi. Jadi pada energi mekanik itu ada hukum kekekalan energinya, yaitu jumlah energi mekanik pada suatu benda bersifat tetap. Artinya, yang mengalami perubahan adalah energi potensial dan energi kinetiknya. Setiap pengurangan besarnya energi kinetik, maka terjadi kenaikan energi potensial, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, besarnya energi mekanik adalah tetap. Misal, energi kinetiknya naik, otomatis energi energi potensialnya turun. Seperti itu ya. Agar hasil dari energi mekaniknya tetap, besarnya sama. Hal ini merupakan hukum kekekalan energi mekanik yang berbunyi, energi mekanik pada suatu benda adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dapat dituliskan sebagai berikut. EM sama dengan EP ditambah EK yang artinya tetap. Jadi keadaannya hasilnya tetap. Nah, coba kita lihat, di sini ada contoh dari rumus energi potensial dan rumus energi kinetik pada kelapa. Pada kelapa yang ada di atas pohon, itu memiliki EP yang maksimal karena dia punya ketinggian yang maksimal. Sedangkan energi kinetiknya itu minimal karena dia tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, maka energi kinetiknya adalah minimal. Jadi pada ketinggian maksimal itu energi potensialnya maksimal, energi kinetiknya minimal atau 0, justru 0. Kemudian pada ketika sudah jatuh sampai ke permukaan tanah, energi potensialnya 0, sedangkan energi kinetiknya adalah maksimal, paling banyak. Nah, coba dilihat ini. Pada keadaan A, itu adalah mempunyai tinggi paling maksimal. Sedangkan untuk kecepatannya adalah 0, maka dapat dilihat pada keadaan A, itu energi mekaniknya adalah sama dengan energi potensialnya. Betul ya? Untuk keadaan B, itu energi mekaniknya yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Sedangkan untuk energi C, itu adalah ketinggiannya 0. Maka energi potensialnya itu besarnya 0, dan energi kinetiknya itu besarnya kecepatannya adalah maksimal. Oleh karena itu, pada keadaan C, energi mekanik itu sama dengan besarnya energi kinetik. Jadi ketika pada keadaan tertinggi, itu besarnya energi mekanik itu sama dengan energi potensial, sedangkan pada keadaan paling bawah atau ketika sudah menyentuh tanah, besarnya energi mekanik itu sama dengan energi potensial. Nah, rumus energi mekanik apabila dalam dua tempat yang berbeda, misal ada di tempat yang pertama dan kedua, itu sama dengan EM1 sama dengan EM2. Itu untuk persamaan ketika disuruh untuk mencari besarnya energi potensial maupun besarnya energi kinetik pada posisi 1 maupun pada posisi 2. Gitu ya. Selanjutnya, ini ada soal mengenai kelapa yang akan jatuh pada ketinggian 8 meter dan pada ketinggian 4 meter. Nah, untuk persamaannya adalah energi mekanik pada posisi A sama dengan energi mekanik pada posisi B dan sama dengan energi mekanik pada posisi C. Besarnya energi mekanik pada posisi A itu bisa dicari dengan energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B sama dengan energi potensial C ditambah energi kinetik C. Kita jabarkan bahwa pada keadaan A itu energi potensialnya maksimal, sedangkan untuk energi kinetiknya 0. Pada B itu ada, kemudian pada C kebalikannya pada posisi A. Yang 0 adalah energi potensialnya, sedangkan energi kinetiknya maksimal. Jadi bisa kita jabarkan bahwa untuk rumusnya adalah pada posisi A atau energi mekanik A itu adalah mg dikalikan ketinggian A. Kemudian posisi B, energi mekaniknya adalah m dikali g dikali h ketinggian pada B ditambah setengah mv pada ketinggian B itu kecepatannya berapa? Yaitu besarnya setengah mv pada
posisi C itu dengan kecepatan yang berapa. Jadi energi mekaniknya besarnya tetap baik di posisi A, B maupun C. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan, yaitu sebuah kelapa jatuh ke tanah apabila berat kelapa adalah 0,4 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa besarnya energi mekanik? B. Besarnya energi potensial saat ketinggalan 4 meter dan besarnya kecepatan kelapa saat menyentuh tanah. Jawaban nomor 1 itu EM sama dengan EPA ditambah energi kinetik A. Karena energi kinetik pada posisi A itu adalah 0, maka kita hanya perlu menghitung energi potensial A saja, yaitu rumusnya MGH, 0,4 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat dikalikan 8 meter. Hasilnya yaitu 32 Joule. Selanjutnya pada posisi B, kita tinggal memasukkan saja rumusnya untuk energi potensial, yaitu MGH 0,4 dikalikan 10 dikalikan 4, hasilnya 16 Joule. Kemudian yang C itu besarnya kecepatan kelapa saat menyentuh tanah. Berarti kita pakai percepatan rumus untuk yang posisi C. EM sama dengan energi potensial C ditambah energi kinetik C. Jadi sudah ketemu bahwa EM-nya besarnya yaitu 32 Joule. Sedangkan untuk energi potensial pada keadaan C adalah hasilnya 0 karena tidak ada tingginya. Kemudian jadi hanya perlu dimasukkan rumus dari energi kinetiknya, yaitu setengah mv kuadrat. 32 Joule kita masukkan semua rumusnya. 32 Joule sama dengan 2 v kuadrat. Jadi 16 sama dengan v kuadrat. V-nya atau kecepatannya yaitu 4 meter per sekon. Seperti itu. Nah, ini ada soal latihan. Ada 2 soal latihan, silahkan kalian pelajari dan kalian kerjakan. Untuk upload jawabannya besok saya bagikan link untuk Google Form-nya. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.